Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syatul Baroro dengan NIM 241252401. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT tentang lipid. Yang pertama ada definisi lipid. Lipid berasal dari kata Yunani yang berarti lemak. Secara bahasa, lipid merupakan lemak, sedangkan kalau dilihat dari strukturnya, lipid merupakan senyawa trimester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Jadi, lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Lipid merupakan zat hidrofobik yang suka larut dalam air. Pada umumnya, lemak dan minyak tidak larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol dan larut sempurna dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, aseton, serta pelarut nonpolar lainnya. Gambar tersebut menunjukkan struktur kimia beberapa lipid umum, yaitu kolesterol yang memiliki 4 cincin steroid dengan satu gugus hidroksil dan rantai hidrokarbon. Yang kedua ada asam lemak bebas yang tersusun atas rantai hidrokarbon panjang dengan gugus karboksilat di ujungnya. Yang ketiga ada trigliserida yang terdiri dari satu molekul gliserol yang berikatan ester dengan 3 asam lemak, serta fosfolipid yang tersusun atas gliserol, 2 asam lemak, dan satu gugus fosfat berkepala polar sehingga bersifat amfipatik dan berperan sebagai penyusun utama membran sel. Berikutnya ada klasifikasi lipid. Lipid diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan kerangka dasarnya yang mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lipid sederhana, yang mana meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lipid sederhana antara lain A. Lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang B. Ada minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Yang C. Ada wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Yang kedua ada lipid kompleks. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid komplikasi merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak. Contohnya seperti glikolipid mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Selanjutnya, lipid diklasifikasikan menjadi 8 kategori oleh Konsorsium Lipid MAPS. Yang pertama ada gliserolipid tersusun dari gliserol mono, di, dan tri tersubstitusi. Yang paling terkenal adalah triester asam lemak gliserol yang disebut trigliserida. Kata triacylglycerol terkadang digunakan secara sinonim dengan trigliserida. Dalam senyawa ini, tiga gugus hidroksil gliserol masing-masing diesterifikasi biasanya oleh asam lemak yang berbeda karena berfungsi sebagai penyimpanan energi. Lipid ini merupakan sebagian besar lemak penyimpanan dalam jaringan hewan, hidrolisis, ikatan ester trigliserida, dan pelepasan gliserol dan asam lemak dari jaringan adiposa merupakan langkah awal dalam metabolisme lemak. Subkelas tambahan gliserolipid diwakili oleh glikosilgliserol yang dicirikan oleh adanya satu atau lebih residu gula yang terikat pada gliserol melalui ikatan glikosidik. Contoh struktur dalam kategori ini adalah digalaktosildiasilgliserol yang ditemukan dalam membran tumbuhan dan seminolipid dari sel sperma mamalia. Yang kedua, ada gliserofosfolipid yang biasanya disebut sebagai fosfolipid meskipun sphingomyelin juga diklasifikasikan sebagai fosfolipid. Terdapat di mana-mana di alam dan merupakan komponen kunci dan lapisan lipid sel serta terlibat dalam metabolisme dan pensinyalan sel. Contoh gliserofosfolipid yang ditemukan dalam membran biologis adalah fosfatidilkolin, terus
fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Di bawah itu adalah gambar struktur gliserofosfolipid. Yang ketiga ada sphingolipid, merupakan kelompok senyawa yang kompleks yang memiliki ciri struktural umum, yaitu kerangka dasar sphingoside yang disintesis de novo dari asam aminoserin dan asil KOA, asam lemak rantai panjang, kemudian diubah menjadi ceramida, fosfosphingolipid, glikosphingolipid, dan senyawa lainnya. Dasar sfingoid utama mamalia umumnya disebut sebagai sfingosina. Di bawah itu adalah gambar struktur sfingomielin. Yang keempat ada sterol, seperti kolesterol dan turunannya merupakan komponen penting dari lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan sfingomielin. Contoh sterol lainnya adalah asam empedu dan konjugatnya, yang pada mamalia merupakan turunan kolesterol yang teroksidasi dari disintesis di hati. Padanannya pada tumbuhan adalah fitosterol seperti beta-sitosterol, stigmasterol, dan brasikasterol. Senyawa terakhir ini juga digunakan sebagai biomarker untuk pertumbuhan alga. Sterol yang dominan dalam membran sel jamur adalah ergosterol. Sterol adalah steroid di mana salah satu atom hidrogen digantikan oleh gugus hidroksil pada posisi 3 dalam rantai karbon. Di bawah itu adalah gambar struktur kimia kolesterol. Yang kelima ada lipid prenol. Disintesis dari prekursor unit 5 karbon isopentenil difosfat dan dimetilalil difosfat yang diproduksi terutama melalui jalur asam mevalonat. Isoprenoid sederhana atau alkohol linier, difosfat, dan lain-lain dibentuk dengan penambahan unit C5 secara berurutan dan diklasifikasikan menurut jumlah unit terpena ini. Struktur yang mengandung lebih dari 40 karbon dikenal sebagai politerpen. Karotenoid adalah isoprenoid sederhana penting yang berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai prekursor vitamin A. Di bawah itu adalah struktur prenol. Yang keenam, ada sakarolipid, menggambarkan senyawa di mana asam lemak dihubungkan ke tulang punggung gula, membentuk struktur yang kompatibel dengan lapisan ganda membran. Dalam sakarolipid, monosakarida menggantikan tulang punggung gliserol yang ada dalam gliserolipid dan gliserofosfolipid. Sakarolipid yang paling dikenal adalah prekursor glukosamin. Prekursor glukosamin terasilasi dari komponen lipid A, lipopolisakarida pada bakteri gram negatif. Molekul lipid A yang khas adalah disakarida glukosamin yang didervatisasi dengan sebanyak 7 rantai asam lemak. Lipopolisakarida minimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan di E. coli adalah KDO2 lipid A, disakarida glukosamin heksaasilasi yang diglikosilasi dengan 2 residu asam 3-deoksidemano okulosonat atau KDO. Di bawah itu adalah gambar struktur sakarolipid. Yang ketujuh ada poliketida, disintesis melalui polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim iteratif dan multimodular yang memiliki fitur mekanistik yang sama dengan sintase asam lemak. Poliketida mencangkup banyak metabolit sekunder dan produk alami dalam sumber hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan laut, dan memiliki keragaman struktural yang besar. Banyaknya poliketida adalah molekul siklik yang kerangkanya sering dimodifikasi lebih lanjut melalui
glikosilasi, metilasi, hidroksilasi, oksidasi, atau proses lainnya. Banyak agen antimikroba, antiparasit, dan anti kanker yang umum digunakan adalah poliketida atau turunan poliketida, seperti eritromisin, tetrasiklin, avermetin, dan epotilon antitumor. Yang kedelapan, ada asil lemak. Istilah umum untuk menggambarkan asam lemak. Konjugat dan turunannya adalah kelompok molekul yang beragam yang disintesis dengan perpanjangan rantai primer asetil KOA dengan gugus malonil KOA atau metil malonil KOA dalam proses yang disebut sintesis asam lemak. Mereka terbuat dari rantai hidrokarbon yang diakhiri dengan gugus asam karboksilat. Susunan ini memberikan molekul tersebut ujung polar, hidrofilik, dan ujung nonpolar, hidrofobik yang tidak larut dalam air. Di samping itu adalah gambar struktur asam lemak. Yang terakhir ada identifikasi lipid. Lipid diidentifikasi sebagai makromolekul utama penyimpanan energi, berperan struktural dalam metabolik dengan jalur metabolisme yang terintegrasi erat dengan metabolisme karbohidrat dan protein melalui asetil CoA dan siklus Krebs. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.